kegembiraan. Apa saja yang ingin ku pelajari, selalu ada cara ajaibnya. Dengan metode kebenaran, tak ada lagi kesulitan. Semua pelajaran jadi indah, semua soal jadi mudah. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari melukis pelangi cita-cita bersama Newton Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari kawan belajar dan bergembira. Newton Yogyakarta, learning is super fun. Dengan metode kebenaran, tak ada lagi kesulitan. Semua pelajaran jadi indah, semua soal jadi mudah. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari melukis pelangi cita-cita bersama Newton Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Ayo, ayo melangkah bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Mari kawan belajar dan bergembira. Newton Yogyakarta, learning is super fun. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 kali ini. Kalian tetap di rumah, kalian tetap jaga kesehatan, terapkan 3M ya, biar penyebaran virus coronanya tidak menyebar ke Anda semua ya. Kalian tetap sehat, tetap belajar dengan semangat, karena kali ini ada salah satu guru yang sangat inovatif, sangat luar biasa pokoknya ya. Salah satu guru fisika dari SMA Negeri 9 Bandung akan mengisi konten tentang keseimbangan benda tagar ya. Nanti kita bacakan biodatanya. Kita kesempatan kali ini ditemani oleh Pokariswet dan tentunya dengan Lembaga Bimbingan Belajar Neutron. Oke. Kita bacakan saja biodata dari narasumber guru yang akan memaparkan satu materi tentang keseimbangan benda tagar di hari ini. Ada Ibu Mulyasari SPD MP Fis atau biasa dipanggil Bu Lala ya. Oke, beliau lahir di Bandung 16 Juni 1969 dan mengenyam pendidikan awalnya di Sekolah Dasar Negeri Cibadak 1 Bandung, dilanjut ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bandung, dilanjut ke Sekolah Menengah Atas Pasundan 3 Bandung, dan uniknya dilanjut dengan 4 lembaga kampus berbeda. Satu, ada IKIP, ada UPI, ada Unpad, dan dilanjut ke ITB ya. Kita panggil saja narasumber yang luar biasa kali ini, ada Ibu Mulyasari atau Ibu Lala. Oke, silahkan masuk studio Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Riang sekali raut wajahnya. Selalu riang. Selalu riang. Dibikin riang. Selalu semangat meskipun kondisinya Ya, nggak normal ya Bu. Nah ini Bu Lala akan mengisi konten hari ini mengenai keseimbangan benda Tegar. Benda tegar ya. Tadi saya nyebutnya benda tagar ya Bu ya. Benda tegar, ternyata benda tegar, oke. Nah kali ini kita akan ngobrol dikit, bincang ringan dengan Bu Lala
saya promosikan juga ada channel YouTube-nya yang luar biasa. Channelnya apa, Bu? Mulyasari. Mulyasari ya. Kalian cari saja di YouTube tentang pembelajaran fisika Mulyasari ya. Sangat luar biasa. Nanti kita ngobrol dengan Bu Lala. Nah, Bu Lala ngobrol-ngobrol tentang YouTube, inspirasi, motivasi Ibu atau latar belakang Ibu membuat channel YouTube pembelajaran fisika tuh latar belakangnya apa, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kalian semua di rumah, tetap sehat ya. Jadi begini, kenapa saya bikin YouTube? Itu karena ada motivasi ingin mengabadikan fisika karya saya sendiri sampai nanti saya tidak ada pun tetap ada. Bisa dilihat ya, Bu? Bisa dilihat, mudah-mudahan menjadi amal. Kelak kemudian hari menjadi penerang di alam kubur, mudah-mudahan. Amin. Dan yang pentingnya lagi adalah bisa dinikmati oleh siswa saya kapanpun. Tidak pada saat PJJ di jam pelajaran, tapi bisa malam, sore, atau kapan saja ketika mereka mau belajar. Nah itu mungkin barangkali salah satu alasannya. Bu, ya. Dan tidak hanya khusus untuk anak-anak 9 saja ya, Bu? Ya tentunya kalau YouTube bisa oleh semuanya global ya, biar bisa dilihat oleh semua siswa dengan guru yang sangat luar biasa, menginspirasi Bu Lala ya. Nah, untuk proses pembuatan channel YouTube Ibu nih, biar anak-anak tahu gimana suka dukanya, senangnya apa, misalkan kesulitannya apa, boleh ceritakan, Bu? Kalau pertama ya senangnya dulu. Kalau senangnya itu ketika saya bekerja dengan membuat channel YouTube ini, saya jadi merasa bahagia, merasa waktu saya tidak terasa. Karena di rumah kebetulan kan sendiri, jadi saya harus mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Nah, yang membuat saya kurang senangnya yaitu memerlukan waktu yang cukup panjang karena semua proses dilakukan sendiri. Mulai dari menggambar, menganimasi, kemudian memberikan kalimat-kalimat yang penting, kunci-kunci, kata-kata kuncinya. Kemudian ada syutingnya, ya recordingnya semua dilakukan sendiri di rumah. Tidak ada bantuan siapapun sama sekali. Luar biasa. Dari alat-alat, dari materinya, dari konten, persiapannya semua Bu Lala kerjakan sendiri ya. Jadi kalian kunjungi channel YouTube-nya Bu Lala Mulyasari, oke? Nah, berbicara tentang fisika, Bu. Secara hakikat, secara pengertian sederhana, fisika itu ilmu tentang apa sih? Ya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta kehidupan di dalamnya. Jadi dari mulai kita bangun sampai kita tertidur itu semuanya fisika. Ya, kita berada di bumi yang merupakan bagian kecil dari alam semesta. Jadi bumi kita yang besar ini sebetulnya adalah sebuah titik di alam semesta. Kecil ya? Iya, kecil dan hanya sebuah titik, bahkan titik itu tidak terlihat kalau kita memandangnya dari alam semesta. Jadi memang secara tidak sadar kegiatan-kegiatan kita itu selama sehari-hari itu dari bangun sampai tidur lagi itu proses fisika ya, Bu ya? Iya, jadi misalkan kita berjalan saja itu adalah fisika. Betul. Ada hitung-hitungannya dalam berjalan juga. Kadang kan banyak animasi yang menggoes sepeda itu kan suka dijadikan soal fisika ya, Bu ya? Itu kan mungkin ada proses fisikanya. Nah, untuk Ibu ngajar di 9 itu sudah dari tahun kapan, Bu? Dari 1 Januari 91. 1991 ya? Iya, 1991. Jadi kurang lebih 30 tahun? Iya. 30 tahun sudah mengajar fisika di SMA Negeri 9 Bandung. Yang Ibu rasakan kalau pembelajaran normal mempelajari fisika atau mentransfer ilmu kepada siswa, kesulitannya apa selama 30 tahun ya, Bu? Kesulitannya sebetulnya dari tahun ke tahun sama, yaitu bahwa saya di kelas itu berhadapan dengan siswa yang berbeda kemampuan, berbeda minat, berbeda keinginan, ya, dan berbeda karakter, sehingga itu jadi kesulitan. Tetapi sebagai guru, ya kita harus bisa memanage itu semua, bisa mengcover semua siswa. Bagaimana caranya? Itu sebetulnya ya naluri akhirnya, naluri kita aja sebagai pengajar bahwa ini sekarang saya berhadapan dengan banyak orang sehingga metode dan cara saya mengajar pun harus bisa memenuhi semua
keadaan. Bervariasi lah ya Bu ya. Tapi secara umum siswa yang Ibu temukan nih di lapangan yang kesulitan dalam belajar fisika itu apa Bu? Belajar fisika itu harus diikuti dengan kemampuan berhitung. Nah, kebanyakan siswa ya ada yang suka fisika tidak suka matematika gitu. Jadi terkendala nanti di dalam proses menyelesaikan persoalan. Begitu ketemu dengan kosinus, sinus, tangen ya, kemudian akar, pangkat dan sebagainya, diferensial, integral. Nah, kenapa Bu jadi akhirnya lari ke matematika? Nah, ada itu. Jadi sebagai guru fisika saya pun pada saat ketemu dengan matematikanya, saya pun mengajarkan dulu matematikanya sedikit. Jadi memang dasar-dasarnya ada di matematik lah ya, beriringan fisika dengan matematik karena ilmu eksak kan Ibu ya. Nah, kita di segmen 2 nanti Bu Lala akan memaparkan tentang keseimbangan benda tegar ya, tapi ada passwordnya sebelum masuk ke segmen 2. Mungkin Bu Lala pernah nonton kita Bu? Lupa. Ada jargonnya? Gimana? gimana Kalau saya bilang zona belajar, Ibu bilang zonanya para pelajar. Siap ya Bu? Oke. 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Lala. Oke. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman. Asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo Dek, mana kesini? Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai belajar fisikanya tentang keseimbangan benda tegar. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui materi tentang momen gaya, tentang percepatan sudut dan lain-lain. Nah, sekarang sampai materinya ke keseimbangan benda tegar. Nah, perhatikan. Keseimbangan benda tegar ini di dalamnya bicara tentang syarat-syarat partikel, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan dengan syarat keseimbangan benda tegar, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian sigma tau sama dengan 0. Dan ini nanti kita akan mempelajarinya kemudian. Kemudian titik berat
dilanjutkan dengan jenis-jenis keseimbangan. Baiklah, kita mulai dengan keseimbangan partikel. Nah, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan partikel. Partikel itu adalah benda yang tidak diperhitungkan ukuran dan bentuknya. Jadi setiap benda yang bentuk dan ukurannya diabaikan disebut dengan partikel. Kemudian keseimbangan partikel berarti partikel itu bisa ada dalam dua kondisi, yaitu partikelnya bisa dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Nah, suatu partikel ada dalam keadaan seimbang itu ada syaratnya. Syaratnya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Atau ditulis secara matematis sigma F sama dengan 0. Nah, apabila bendanya bergerak atau berada pada suatu bidang, maka nanti sigma F sama dengan 0-nya diurai lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, bagaimana syarat-syarat itu nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam persoalan. Nah, penting membahas tentang keseimbangan partikel ini karena di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkenaan dengan partikel atau benda-benda. Nah, di sini persoalannya adalah ada susunan tali temali. Kalau saya hitung di sini ada 4 buah tali yang diikat satu sama lain sehingga berbentuk seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya ya. Nah, pada bagian bawah tali diikatkan sebuah benda dengan massa M. Nah, tali yang bagian atas yang berhubungan dengan atap itu membentuk sudut 60 derajat dengan vertikal. Nah, vertikalnya berupa garis putus-putus karena itu merupakan garis bantu saja. Kemudian tali yang berikutnya mengapit sudut 30 derajat dengan vertikal. Nah, kemudian kita beri nama tali-tali tersebut masing-masing T1, T2, T3, T4. Nah, di sini pertanyaannya apa? Jika massa yang digantungkan adalah 4 kg dan sistem dalam keadaan seimbang statis apa namanya? Yaitu seimbang dalam keadaan diam. Nah, pertanyaan dari persoalan ini adalah berapa besarnya tegangan tali T1, T2, T3, dan T4. Dan ini akan mudah kita bahas. Perhatikan baik-baik. Agar kalian paham, ini saya akan menyelesaikannya dengan melihat satu titik tempat di mana di situ tempat berkumpulnya vektor. Nah, di sini ada 2 titik tempat berkumpulnya vektor. Yang pertama yang akan jadi fokus kita adalah di bagian ini. Nah, jadi kalian perhatikan yang jadi fokusnya yang saya lingkari dengan garis putus-putus. Nah, jadi fokusnya ke sana ya. Nah, kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pertama adalah bekerja W. Ingat bahwa setiap massa di bawah pengaruh gravitasi bumi akan memiliki gaya berat. Dan gaya berat digambarkan menuju pusat bumi. Kemudian kalau sistem ini ada dalam keadaan seimbang, berarti pada setiap tali akan bekerja tegangan tali. Ingat ya, konsep tegangan tali digambarkan menjauhi titik tempat berkumpulnya vektor. Jadi di sini ada T2 menjauhi titik, ada T1 juga menjauhi titik. Paham ya? Nah, kemudian untuk bisa lebih jelas lagi, vektor ketiganya ini saya pindahkan pada koordinat kartesius. Jadi saya buat koordinat kartesius. Koordinat kartesius seperti yang kalian sudah tahu adalah terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita pindahkan ya vektornya. Nah, kita pindahkan T2, kita pindahkan W, dan kita pindahkan T1. Kemudian kalian perhatikan di koordinat kartesius itu masih ada tidak vektor gaya yang belum terletak pada sumbu? Ada satu ya, yaitu T2.
Maka T2 kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara memproyeksikannya, tarik garis tegak lurus pada sumbu X, maka hasil proyeksinya adalah T2 sin 30, arahnya menuju X positif. Kemudian T2 terhadap sumbu Y kita proyeksikan lagi, tarik garis tegak lurus. Nah, hasilnya adalah ini, yaitu T2 kosinus 30. Nah, jadi sudah beres nih kita memproyeksikan vektor gaya-gaya tegangan talinya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita gunakan syarat tadi, bahwa syarat keseimbangan partikel itu adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kita gunakan dulu syarat sigma Fx sama dengan 0-nya ya. Nah, yang kalian harus lihat hanya vektor-vektor yang berada pada sumbu X saja. Berarti di sini ada T2 sin 30 dan T1. Kita masukkan ke sigma Fx. Jangan lupa ya, bahwa sigma Fx itu kalau kita baca itu adalah jumlah, sigma itu jumlah, F itu gaya, X itu sumbu. Berarti kalau dibaca jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, kita lihat ada T2 sin 30. Positif karena arahnya ke kanan. Min T1. T1 negatif karena arahnya ke kiri. Ditulis lagi sama dengan 0. Selanjutnya T1 pindah ruas menjadi positif. Maka akhirnya diperoleh persamaan ke 1. Bahwa kita tahu sin 30 adalah setengah. Diperolehlah T1 sama dengan setengah T2. Kita simpan jadi catatan nanti ya. Kita simpan, kemudian sekarang kita meneliti gaya-gaya yang ada pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Maka ada gaya apa saja di sumbu Y? Ada T2 cos 30 ke atas, berarti ditulis positif. Ada W arahnya ke bawah, berarti kita tulis negatif. Ya, sampai sini mengerti ya? Nah, maka secara matematis W bisa pindah ke ruas kanan menjadi positif. Maka kosinus 30 itu setengah akar 3, diperolehlah persamaan 2 itu adalah T2 sama dengan 2 per akar 3W. Itu ya, itu juga jadi catatan kita. Selanjutnya kita lihat titik kerja yang kedua. Kita lihat titik kerja yang kedua yang mana? Adalah yang bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini kita sekarang fokus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada tali. Ada gaya apa saja? Kita lihat nih. Ada T4 menjauhi titik. T3 juga arahnya menjauhi titik tempat berkumpulnya vektor. Kemudian ada T2. Nah, T2 ini arahnya menjauhi titik juga. Seperti yang tadi kita lakukan juga pemindahan vektor-vektor yang bekerja pada koordinat Kartesius. Kita buat sumbu Y, sumbu X-nya, dan kita pindahkan semua gaya-gayanya seperti yang sesuai dengan gambar semula. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada T4, T2, dan T3. Kemudian kita mulai dengan memproyeksikan T4 terhadap sumbu X. Caranya tarik garis tegak lurus, maka ketemulah hasilnya T4 sin 60. Kita proyeksikan T4 terhadap sumbu Y, hasilnya adalah T4 kosinus 60. Lalu baru kita mulai dengan menggunakan syarat pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Nah, perhatikan ada gaya apa saja pada sumbu X? Ada T4 sin 60 ke kanan berarti positif. T2 sin 30 ke kiri berarti negatif. T3 juga ke kiri berarti negatif. Kita masukkan hasilnya seperti ini. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 30 setengah, maka kita peroleh persamaan 3 menjadi seperti ini. Paham ya? Nah, kemudian lanjutkan ke sigma Fy sama dengan 0. Coba kalian lihat. Ada vektor gaya apa saja di sumbu Y? Ada T cos 60 ke atas berarti positif.
T2 kosinus 30 ke bawah berarti negatif. Kita masukkan. Nah, diperolehlah seperti itu. Dan kalian tahu pasti kosinus 60 adalah setengah kosinus 30 setengah akar 3. Maka hasilnya adalah T4 kali setengah sama dengan T2 kali setengah akar 3. Setengahnya bisa dicoret ya, karena ruas kiri dengan ruas kanan mengandung setengah. Maka akhirnya diperoleh persamaan keempat, yaitu T4 sama dengan T2 akar 3. Nah, jadi sudah selesai kita mengamati dua titiknya. Kita kumpulkan semua persamaan yang sudah kita peroleh tadi seperti ini. Nah, dikumpulkan demikian ya. Nah, sekarang kita pikir persamaan mana dulu yang bisa kita kerjakan. Nah, dengan pertimbangan bahwa diketahui massa benda, maka kita bisa bekerja pada persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, persamaan 2 mengandung W, maka diperolehlah T2 itu adalah 2 per akar 3 kali M kali G. Jadi W-nya diganti dengan M kali G. Maka selanjutnya dengan memasukkan nilai M-nya 4 kg, G-nya 10, maka diperolehlah T2-nya adalah 2 per akar 3 kali 40. 2 kali 40, 80. Jadi T2 adalah 80 per akar 3. Tetapi penulisan secara ilmiah itu tidak menulis akar 3 jadi penyebut. Maka solusinya adalah dengan dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Maka akhirnya diperolehlah T2 menjadi 80 akar 3 per 3 Newton. Nah, ini sudah diperoleh. Sekarang kita kira-kira bisa mengerjakan yang mana? Nah, karena yang diperolehnya T2 berarti kita bisa menyelesaikan persamaan 1. Ya, kita lanjut ke persamaan 1 dengan cara mensubstitusi T2 kepada persamaan 1. Kita substitusikan ya. Nah, seperti ini dimasukkan T2-nya ya. 80 dibagi 2, 40. Berarti diperolehlah akhirnya T1 40 akar 3 per 3. Mudah kan ya? Kita lanjut sekarang ke persamaan mana nih kira-kira sudah kita tahu T1 dan T2-nya. Kemana nih? Yaitu ke persamaan 4. Kita masukkan, substitusikan juga T2-nya ke persamaan 4 ya. Maka menjadi T4-nya 80 akar 3 per 3 kali akar 3. Kita tahu bahwa akar 3 kali akar 3 adalah 3. 3 dibagi 3, 1. Maka akhirnya diperoleh T4-nya 80 Newton. Jadi fisika itu mudah. Nah, kita lanjutkan ke persamaan terakhir, yaitu dengan cara substitusi nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Kita memasukkan T4 dan T2 untuk memperoleh T3. Kita masukkan. Nah, jadinya seperti ini ya. T2-nya tadi 80 akar 3 per 3 kita masukkan. Akhirnya 80 dibagi 2, 40. Kemudian diperolehlah seperti ini. Nah, akhirnya, kenapa ini ada angka 120 per 3? Muncul 120 per 3 itu karena kita membuat penyebutnya agar sama supaya bisa dijumlahkan secara matematis, karena pecahan itu tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan yang bukan pecahan ya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Maka akhirnya 40 diganti dengan 120 per 3. Akhirnya bisa diselesaikan secara matematis. Jadi 120 sekarang dikurangi 40. 120 dikurangi 40, 80. Jadi 80 per 3. Nah, akhirnya diperoleh semua pertanyaan yang tadi ditanyakan, berapa T1, T2, T3, T4 sekarang sudah diperoleh ya. Oke, kita lanjut ke keseimbangan benda tegarnya. Jadi kalau tadi keseimbangan partikel, sekarang ke keseimbangan benda tegar. Nah, anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan benda tegar itu adalah benda yang apabila diberi gaya, maka bentuknya itu akan berubah dan
harusnya seperti itu ya, benda tegar sebuah benda jika diberi gaya itu bentuknya akan berubah ya. Nah, untuk benda tegar ketika gaya itu dihilangkan, bentuknya kembali ke semula. Nah, di sini yang dibahas adalah keseimbangan benda tegar. Kalau bendanya sudah benda tegar, maka ketika dia tidak seimbang, maka ada dua potensi gerak. Yaitu pertama, dia bisa bergerak translasi dan juga sekaligus bisa bergerak rotasi. Maka kalau keseimbangan tercapai pada benda tegar, maka benda tegar itu bisa dalam keadaan diam atau bisa juga dalam keadaan berotasi dengan gerak melingkar beraturan. Jadi geraknya melingkar beraturan, berarti dengan kecepatan sudut yang konstan. Nah, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah keseimbangan benda tegarnya mulai dengan pengertian momen gaya dulu ya. Nah, karena di dalam keseimbangan benda tegar ada dua syarat, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Berarti kita tidak bisa lepas dari momen gaya. Nah, momen gayanya sendiri adalah suatu besaran fisika yang bisa menyebabkan benda berrotasi. Nah, momen gaya besarnya bisa dicari dengan perkalian gaya terhadap jarak atau panjang garis tegak lurus dari sumbu putar terhadap garis kerja gaya. Nah, selanjutnya besar momen gaya dituliskan dengan F dikali D. Dengan catatan torsi sama dengan F kali D bila gaya yang bekerjanya itu sudah tegak lurus ya dengan batangnya atau dengan benda tegarnya. Nah, di sini perhatikan ada kunci Inggris. Nah, kenapa kunci Inggris itu memiliki batang, memiliki pegangan yang cukup panjang atau panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan? Itu tidak lain untuk mempermudah pekerjaan orang ketika menggunakan kunci Inggris. Nah, ketika ada emur, kemudian emur itu ingin dibuka, apabila dilakukan dengan tangan langsung, maka sulit kita membuka emur tersebut. Nah, untuk supaya memudahkan pekerjaan, kita menggunakan kunci Inggris. Dan kunci Inggrisnya itu ketika kita gunakan, memegangnya itu di ujung, bukan di dekat dengan kepalanya. Kenapa? Karena akan terasa lebih ringan apabila kita menggunakan kunci Inggris dengan memegang di ujungnya. Karena di situ bekerja torsi. Jadi torsi ini artinya kenapa kita mempelajari torsi? Pada akhirnya adalah untuk memperingan pekerjaan kita. Ya. Nah, perhatikan pada kunci Inggris apabila diberi gaya yang seperti pada gambar, maka akan menyebabkan kunci Inggris itu berputar searah jarum jam. Maka torsinya itu bernilai positif. Karena torsi itu positif apabila efek dari gaya yang diberikannya menghasilkan putaran searah jarum jam. Nah, sekarang kunci Inggris yang kedua. Diberi gaya sedemikian. Nah, ini nanti akan memberikan efek kunci Inggris itu berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Momen couple. Nah, momen couple adalah sama halnya dengan momen gaya, yaitu suatu besaran fisika yang bisa menyebabkan benda berrotasi. Hanya perbedaannya dengan momen gaya adalah momen couple itu merupakan dua pasangan gaya yang saling berlawanan arah dan sejajar. Jadi kalau kita menemukan di dalam kehidupan sehari-hari ada dua buah gaya yang sejajar, berlawanan arah dan menyebabkan benda tegar menjadi berotasi, itu tidak lain adalah momen couple, ya. Nah, seperti apa momen couple itu? Bekerja pada benda. Nah, momen couple nah seperti ini. Misalkan ini ada satu batang kayu, pada batang kayu itu pada setiap ujungnya bekerja gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Nah, pasangan gaya ini akan menyebabkan nanti si batang kayunya berputar, ya, berputar di sini hasilnya akan searah jarum jam. Nah, untuk lambang momen couple ini dilambangkan dengan M, tetapi rumusnya sama dengan momen gaya.
Jadi untuk membedakannya hanya lambangnya saja yang dibedakan. Kemudian ini, jika gayanya sekarang diubah, yang tadinya ke bawah menjadi ke atas, yang ke atas menjadi ke bawah, ini akan memberikan efek rotasi si batang kayu itu berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti momen couple-nya bernilai negatif. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, bahwa ada syarat keseimbangan di dalam benda tegar. Tadi karena potensi benda tegar itu dia bisa bergerak rotasi, maka syaratnya jadi 2 ya, beda dengan partikel. Nah, syarat pertama adalah sigma F sama dengan 0, syarat keduanya sigma tau sama dengan 0. Nah, penggunaan syarat keseimbangan benda tegar ini bisa digunakan untuk menentukan nilai koefisien gesek statis suatu bidang dengan benda. Misalkan dengan batang nanti ya, atau dengan tangga misalnya. Nah, kita harus hati-hati kalau naik tangga. Kita harus tahu koefisien geseknya berapa, lalu maksimal kita naik berapa supaya tangganya tidak tergelincir dan lain sebagainya ya. Untuk menyelesaikan soal-soal keseimbangan statis sebuah benda tegar, sebaiknya melalui tahapan sebagai berikut. Perhatikan. Pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kemudian gunakan persamaan sigma F sama dengan 0, kemudian diurai kalau ada sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Nah, kemudian kita coba implementasikan pada persoalannya. Nah, di sini persoalannya adalah ada suatu bidang atau lantai yang kasar dan dindingnya yang licin. Kemudian pada dinding dan lantai yang kasar ini kita letakkan sebuah benda, misalkan ini tangga begitu ya. Nah, kemudian bagian atas mengenai dinding kita sebut tempat persentuhannya itu dengan titik A namanya ya. Di bagian bawah tempat persentuhan tangga dengan lantai kita sebut sebagai titik B. Nah, kemudian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang ini apa saja nih ya. Tapi sebelumnya kita tulis dulu sudut yang dibentuk oleh lantai dengan tangganya. Nah, pertama gaya yang bekerja pada tangga adalah W. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah benda tegar tentunya memiliki massa. Maka di bawah pengaruh gravitasi bumi akan memiliki W. Dan W digambar menuju pusat bumi. Kemudian setiap benda yang bersentuhan dengan benda lain akan mengalami gaya normal ya. Nah, gaya normal digambarkan tegak lurus bidang, itu syarat penggambaran gaya normal. Kemudian di titik B juga bersentuhan, maka bekerja gaya normal. Nah, gaya normal B tegak lurus dengan bidang B. Gaya normal B, normal A tegak lurus dengan bidang A. Begitu ya. Kemudian karena lantainya kasar, maka bekerja gaya gesek. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah gaya gesek digambarkan? Maka kalian menggambarkan gaya gesek itu harus bisa memprediksi kira-kira si batang ini kalau bergerak akan bergerak kemana. Artinya kalau misalkan tergelincir itu akan bergerak kemana. Nah, si bidang B ini nantinya, si titik B ini nantinya akan bergeser kemana nih kalau ini seandainya tergelincir. Nah, bergesernya nanti akan ke kanan. Maka dengan begitu gaya gesek itu akan bekerja berlawanan sehingga digambarkannya itu ke kiri. Jadi kemungkinan tangga bergerak ke kanan, maka gaya gesek bekerjanya ke kiri. Selalu melawan gerakan benda. Nah, sampai di sini kalian gambarkan gambar-gambar tersebut, kemudian masukkan ke dalam syarat keseimbangan benda tegarnya. Jadi kita sekarang masuk ke persamaan sigma Fx sama dengan 0 sebagai syarat dari keseimbangan benda tegarnya ya. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang horizontal. Nah, gaya-gaya yang horizontalnya adalah ada NA ke kanan dan ada gaya gesek ke kiri. Nah, kita tulis yang ke kanan positif, yang ke kirinya negatif. Jadi itulah jumlah gaya-gaya pada sumbu X. Kita tulis ya. Nah, seperti ini. Kemudian diperolehlah secara matematis NA sama dengan F gesek B. Kemudian
Gaya gesek seperti yang kalian sudah tahu di kelas 10 itu sama dengan mu dikali N. Nah, N-nya di sini menggunakan NB. Kenapa? Karena gaya gesek bekerja di titik B, ya. Kemudian mu sama dengan NA per NB. NA per NB dari persamaan di atas ya diperoleh seperti itu jadi persamaan ke 1. Maka selanjutnya kita sigma Fy-nya sama dengan 0, mulai mencari apa saja nih gaya-gaya pada sumbu Y ini. Ada NB dan ada W. NB ke atas ditulis positif, W ke bawah kita tulis negatif. Seperti ini, maka diperoleh NB sama dengan W. Nah, W sama dengan M kali G, maka NB sama dengan MG. Itu adalah persamaan kedua. Nah, jadi yang kita butuhkan ini adalah NA dan NB. Nah, baru ketemu NB-nya aja ya. Selanjutnya kita mau cari NA. Nah, syarat sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 sudah kita pakai. Selanjutnya ada satu lagi syarat yang belum kita gunakan, yaitu sigma tau. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menggunakan sigma tau di tempat-tempat, nah, karena kita akan menggunakan sigma tau ya, maka gambarkan garis bantu dulu yang tegak lurus batang di tempat yang terdapat gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, kenapa harus menggambarkan garis bantu yang tegak lurus batang? Karena saat kita menggunakan sigma tau sama dengan 0, maka gaya yang digunakannya adalah gaya yang sudah tegak lurus batang. Nah, sekarang apabila kita lihat di sini ada NA, ada W, ada NB, ada F, semuanya belum tegak lurus batang. Maka supaya tidak ada kesalahan dalam menentukan gaya tegak lurusnya, kita buatkan dulu garis bantu yang tegak lurus di setiap tempat yang ada gayanya. Kita tempatkan, nah kita buat seperti ini. Jadi garis putus-putus itu semuanya tegak lurus dengan batang ya. Nah, sekarang selanjutnya tentukan sudut-sudut yang sama dengan theta. Secara geometris, kalau kalian belajar geometris ya di matematis, kalian bisa tahu sudut mana saja yang sama dengan theta. Kita lihat apa saja nih yang sama dengan theta. Nah, dan bisa dipastikan, bisa dibuktikan apabila kalian menggambarnya dengan baik dan menggunakan busur, kalian bisa membuktikan bahwa di tempat-tempat itu yang nilainya sama dengan theta. Nah, sekarang kita perhatikan satu titik kita gunakan lingkaran bantu ya. Nah, proyeksikan setiap gaya pada garis putus-putus. Nah, kita lihat dulu NA ya. Nah, NA ini kita proyeksikan terhadap garis putus-putus tadi. Caranya tarik garis putus-putus secara tegak lurus, maka diperolehlah hasil proyeksinya ini. Hasilnya sama dengan NA sin theta. Kemudian pada W sekarang. W juga kita proyeksikan, tarik garis putus-putus, diperoleh hasilnya adalah W kosinus theta. Kemudian di titik B, kita proyeksikan NB F gesek terhadap garis yang putus-putus tadi, maka hasilnya adalah ini, NB cos theta. FB kita proyeksikan hasilnya adalah FB sin theta. Nah, kenapa dikali cos, kenapa dikali sin? Kita sudah belajar di kelas 10 kemarin ya. Selanjutnya gunakan persamaan sigma tau sama dengan 0. Nah, anak-anakku sekalian, menggunakan sigma tau sama dengan 0 itu artinya kita sudah lepas dari gaya-gaya yang belum diproyeksi. Jadi sekarang fokus kita adalah hanya melihat gaya-gaya yang sudah tegak lurus saja. Nah, supaya kalian tidak bingung, maka sekarang yang saya gambarkan adalah hasil proyeksinya saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil proyeksinya tadi. Maka dengan menggunakan syarat kedua, yaitu sigma tau sama dengan 0, kita sekarang mulai mencari NA. Nah, saudara-saudara, ketika kita menggunakan sigma tau, syaratnya itu harus ada poros. Nah, kita harus tentukan dulu porosnya di mana.
Nah, tetapi dengan segala pertimbangan. Nah, karena yang akan kita cari adalah NA, maka letakkanlah poros itu di titik B. Jadi supaya NA-nya tidak hilang di dalam persamaan. Dan kenapa pertimbangan yang lainnya ketika kita menentukan letak titik poros di B? Yaitu bahwa di B itu ada banyak gaya yang belum diketahui. Jadi intinya adalah letakkanlah titik poros di tempat yang menguntungkan, yang di sana tidak ada gaya yang ditanyakan dan banyak gaya yang tidak diketahui. Seperti itu. Nah, maka sekarang kita mulai ya. Nah, sigma tau di titik B terhadap B itu ada NA sin dikali L. Perhatikan, NA sin dikali NA dikali sin theta itu dikalikan dengan L. Kenapa? Karena jarak dari NA sin ke titik B adalah satu panjang batang. Dan ditulis positif NA sin theta kali L-nya. Kenapa demikian? Karena NA sin menghasilkan putaran searah jarum jam sehingga ditulis positif. Kemudian W cos sinus theta. Coba bayangkan oleh kalian. W cos theta akan memberikan efek rotasi berlawanan arah jarum jam. Maka W cos ditulis negatif. Kemudian dikali setengah L. Kenapa demikian? Karena W atau gaya berat itu berada di pusat massa. Dan karena batangnya homogen berarti pusat massa ada di tengah-tengah. Jadi dikali setengah L. Kemudian L-nya bisa dicoret ya karena semua bisa dibagi. Bisa dibagi dengan L berarti L-nya jadi tidak ada. Kemudian ada yang pindah ruas sekarang. Akhirnya diperolehlah NA sama dengan MG cosinus theta kali setengah per sin theta. MG-nya dari W ya. Sin theta tadinya pembilang menjadi penyebut. Nah, ketemu kita dengan cos theta per sin theta. Maka cos theta per sin theta adalah kotangen theta. Maka akhirnya diperolehlah NA sama dengan MG kotangen theta kali setengah. Ini adalah persamaan 3. Nah, akhirnya kita ketemu dengan NA. Maka mu sudah bisa dicari. Maka mu atau koefisien gesek adalah NA per NB, kita masukkan NB-nya, kemudian kita masukkan NA-nya, akhirnya diperolehlah mu sama dengan setengah kotangen theta. Nah, seperti itu ya. Bisa dilanjut, masih ada waktu? Berapa menit lagi? Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan ke titik tangkap gaya resultan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum sampai ke titik berat, kita harus mengetahui dulu titik tangkap gaya resultan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ini ada seorang anak yang memikul dagangannya. Jika berat pikulan tangan di tangan kanannya lebih besar dibandingkan dengan berat pikulannya di tangan kiri, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut agar beban seimbang di bahunya? Nah, kalau saja anak tersebut menyimpan pikulannya di tengah-tengah pikulan bahunya itu, maka akan berat sebelah. Akhirnya pikulan akan berrotasi, ya. Pikulan akan berrotasi sehingga harus tepat meletakkannya. Nah, secara fisika letak bahu itu di mana tempatnya bisa dihitung, ya, dengan menggunakan letak titik tangkap resultan gaya. Nah, sebelumnya kita coba gambarkan variabel-variabel yang muncul. Nah, pikulan di sebelah kanan kita gambarkan seperti ini, F1 ya, dengan vektor gaya yang lebih panjang. Sedangkan pikulan sebelah kiri dengan F2 dan vektornya digambarkan lebih pendek. Arahnya sama-sama ke bawah, kenapa? Karena gaya berat arahnya ke bawah. Jadi F1 dan F2 itu mewakili gaya berat masing-masing beban. Kemudian jarak F1 kita tuliskan X1 ke sumbu Y, X2 kita tuliskan seperti itu ya jaraknya. Kita lanjut sekarang. Nah, setelah menggambarkan variabel-variabel atau besaran-besaran yang muncul,
yaitu ada F1 jaraknya X1 ke Y, X2 jarak F2 ke Y. Nah, nanti sumbu Y ini adalah sebagai letak bahu, ya, letak bahunya si anak tersebut. Nah, kita hitung dulu resultan komponen gaya pada sumbu Y adalah RY. Nah, RY atau jumlah gaya-gaya yang bekerja itu adalah penjumlahan aljabar biasa. Berarti tinggal dijumlahkan saja oleh kalian. Nah, sedangkan letak si RY itu sendiri adalah letak dari titik tangkap dari resultan gaya tadi. Dirumuskan dari sigma tau-nya, ya, sigma tau-nya ada tau 1, tau 2 dan seterusnya. Jadi kita mencari titik tangkap itu dari torsi, ya. Kenapa dari torsi? Karena ada kaitannya dengan rotasi. Nah, sigma tau adalah perkalian R dengan X sama dengan diurai, ya. Tau Y1 adalah F1Y kali X1, tau Y2 adalah F2Y kali X2 dan seterusnya. Maka akhirnya diperolehlah XR itu sama dengan memindahkan RY menjadi penyebut di ruas kanan. Maka kita jadi tahu sekarang letak titik tangkapnya adalah XR sebagai berikut. Nah, dengan cara yang sama, YR bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi XR dan YR ini adalah letak titik tangkap resultannya. Nah, jika kita misalkan pikulan di sebelah kanan adalah 40 Newton, di sebelah kiri 20 Newton, maka kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung berapa RY-nya atau resultan gayanya. Nah, F1Y, F2Y di sini ditulis negatif. Kenapa? Min 40 dan min 20 karena kedua-duanya arahnya ke bawah. Jadi jumlah gaya keseluruhannya adalah minus 60 Newton. Nah, kemudian kita cari XR-nya di mana? Dengan cara memasukkan F1Y, X1, F2Y, X2Y, dan seterusnya. Maka akhirnya diperolehlah XR dengan nilai 1/3 meter. Nah, di sini ya jangan lupa F1Y-nya harus negatif. Lalu X1 kita misalkan dengan 1 meter, X2 dengan 1 meter. Nah, X1 bernilai negatif karena ada di sebelah kiri sumbu Y. Maka akhirnya diperolehlah XR-nya itu min 1/3 meter. Nah, jadi ini adalah jawaban tadi bahwa di mana letak pikulan itu harus diletakkan oleh anak supaya pikulannya dalam keadaan seimbang. Jadi si pikulan itu harus berada di minus 1/3 meter dari sumbu Y. Nah, maka si pikulannya akan seimbang. Jadi kesimpulannya dituliskan anak tersebut harus meletakkan bahunya di jarak 2/3 meter dari F1 agar sistem seimbang. 2/3 dari mana? Dari 1 meter dikurangi 1/3. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, selesai materinya sampai di sini dan mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan dengan pembelajaran fisika jarak jauh untuk bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombok. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo dek, anak kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat.
minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Oke, kembali lagi dengan saya, dengan Bu Lala juga, Bu Mulyasari, telah menyampaikan tentang keseimbangan benda tegar ya Bu ya. Ya. Benda tegar ya, penjelasannya luar biasa, detail dengan contoh-contoh soal yang variatif ya. Mungkin kita bahas sedikit tentang materi keseimbangan benda tegar ini bersama Bu Lala. Mungkin apakah ada manfaat Bu? Manfaat ketika mempelajari materi keseimbangan benda tegar itu bisa dijelaskan? Ya, jadi fisika itu sebetulnya mekanika ya. Ya. Mekanika itu bicara tentang gerak. Itu esensinya di benda tegar. Jadi kalau orang yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan teknik sipil, itu wajib tahu tentang benda tegar. Karena teknik sipil itu kan membahas tentang pembangunan suatu gedung, gedungnya bisa sampai lantainya 30 dan seterusnya. Itu bicara tentang keseimbangan benda tegar. Kemudian kenapa ada jembatan yang runtuh? Kenapa ada bangunan yang ketika angin menerpa runtuh, ada goncangan gempa dari tektonik bisa runtuh? Itu karena tidak diperhitungkan keseimbangan dari benda tersebut. Ya, jadi misalkan potensi angin di daerah itu berapa, maka kekuatan bangunan harus sedemikian. Seperti itu. Jadi sudah diatur ya Bu ya. Sudah Terus ada pengaturan. manfaat lainnya untuk siswa ini untuk nanti ujian masuk perguruan tinggi, itu di dalamnya suka ada pertanyaan tentang keseimbangan benda tegar. Jadi memang ada korelasi ya Bu Ya. dalam ujian masuk perguruan tinggi gitu ada ya? Ya ada. Dan biasanya ya fisika itu kesulitannya di mekanika itu adalah di benda tegar. Ini dalam tes masuk perguruan tinggi. Jadi kalian ya anak-anak sipil meskipunnya jurusan sipil memang ini dasar dalam membangun satu konstruksi bangunan gitu Bu ya. Dalam jembatan bikin satu bangunan yang tinggi, perhitungan anginnya kata Bu Lala tadi dijelaskan itu harus menguasai keseimbangan benda tegar. Nah, untuk jurusan selain teknik sipil mungkin yang perlu pemahaman tentang keseimbangan benda tegar tuh jurusan di perkuliahan apa nih? Ya ada teknik sipil, arsitektur, desain interior. Kemudian sebetulnya begini ya Pak Rifki, yang namanya pelajaran fisika itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi gabungan dari semua cabang ilmu. Misalkan kita belajar tentang kita membuat suatu mobil misalkan. Di pabrik mobil itu harus melibatkan banyak ahli. Jadi ada ahli fisika, ada ahli elektro, ada ahli mesin, ada ahli perencanaan desain interiornya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dalam segala segi kehidupan belajar fisika khususnya keseimbangan benda tegar ini sangat penting. Contoh kecil misalkan ketika kita memasang sebuah foto misalkan di rumah itu juga bicara tentang keseimbangan benda tegar. Jadi hal simpel itu pun ada fisikanya tentang keseimbangan benda tegar. Nah, untuk keseimbangan benda tegar ini dipelajari dasar SMA-nya, apakah di perkuliahan itu Bu dikembangkan misalkan ada keseimbangan benda tegar terapan 2 atau apa gitu ada nggak Bu? Nah, jadi
materi keseimbangan benda tegak di SMA ini adalah masuk pada fisika dasar. Ini adalah benar-benar fondasi yang nantinya akan dikembangkan di perguruan tinggi ini ke hal yang lebih prinsip, ke hal yang lebih spesifik lagi. Contohnya misalkan gini, di teknik sipil itu misalkan bagaimana kita membangun susunan batu-batu. Nah itu hitungannya lebih dalam lagi adalah mengenai misalkan kayak susunan batunya harus seperti apa. Nah di SMA kan kita tidak belajar susunan batu, bahwa batu bata misalkan bahwa batu bata itu tidak disusun bertahap begini, tetapi harus saling silang. Itu ada maksudnya, ada gitu, ada titik bicara tentang keseimbangan dan titik berat. Oke, jadi hal-hal sederhana yang kita tidak sadari justru memang itu ada dalam fisika ya Bu ya. Iya. Tentang khususnya keseimbangan benda tegar gitu ya. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lala, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Ibu khusus untuk peserta didik kita ataupun untuk yang nonton, silahkan Bu. Jadi gini ya, khususnya untuk anak-anak sekalian di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Sebetulnya fisika itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Yang pertama yang harus dibangun adalah mindset kita. Jangan menganggap fisika itu sulit. Justru fisika itu adalah pelajaran yang sangat menarik, yang sangat dinamis, yang dari hari ke hari itu ada saja perubahan, ada saja temuan-temuan yang baru. Dan ini adalah tantangan buat kita semua di masa COVID ini. Jangan terlena dengan pembelajaran jarak jauh ini. Memang kita sangat sulit ya untuk maksimal belajar, tetapi kalian harus tetap semangat dan ingat bahwa tantangan zaman ini luar biasa. Ya kalau kita santai, apalagi fisika, tiba-tiba kamu kuliah saja di teknik sipil, tidak mengerti dasar-dasar fisikanya, itu tidak akan bisa diikuti nanti. Keteteran nanti perkuliahan ya Bu. Jadi tetap ya kalian walaupun PJJ semangat dan terus mencari informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan yang terpenting adalah tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar itu adalah ibadah. Luar biasa. Ya itu tagline-nya, belajar itu adalah ibadah dari Bu Lala tadi. Kalian bisa tiru, bisa semangat Bu Lala dalam membuat konten, dalam menyampaikan materi ke kalian. Kalian juga harus semangat dalam belajar, menyerap ilmu dari Bu Lala di rumah. Oke ya Bu ya? Khususnya untuk kelas 3, selamat menghadapi ujian nanti. Kalian harus terus semangat. Dan harus punya keyakinan bahwa kalian bisa diterima di perguruan tinggi mana saja. Karena untuk masuk ke UPI, ke Unpad, ke ITB itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Betul, ya itu tagline dari Bu Lala. Jadi belajar itu adalah ibadah ya. Nanti kalian terapkan ilmu yang Bu Lala sampaikan. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Amin. Untuk Bu Lala sendiri dan khususnya untuk anak didik. Ya, kita tutup saja dengan jargon yang tadi sudah saya sampaikan. Lu masih ingat? Apa? Ini sudah tua jadi pelupa. Kalau saya bilang zona belajar, Ibu bilang zonanya para pelajar. Ya Bu, semangat Bu. Ingatnya rumus aja soalnya. Karena belum puluh tahun ingatnya rumus terlalu aja. banyak di sini ya Bu, rumus. Zonanya para pelajar. Zonanya para pelajar. Oke. 1, 2, 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode lainnya.